Kisah horor mengantar jenazah. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Akhir pekan kemarin aku kedatangan tamu istimewa, Om Heri. Beliau adalah adik bapak yang nomor 4 dari 11 bersaudara. Bapak aku anak yang pertama. Cerita malam ini akan berhubungan erat dengan beliau. Ketika aku kecil, beliau sering bercerita tentang apapun, dan yang paling aku ingat adalah tentu saja cerita pengalaman-pengalaman seram yang pernah dialami. Walaupun jadi sering ketakutan setelahnya, tapi aku kecil selalu menunggu kedatangan Om Heri ke rumah untuk bercerita. Menurut aku, kami memiliki kesamaan dalam hal kesensitifan. Aku paling senang kalau aku, Om Denny, dan Om Heri sudah bertemu dan ngobrol seru. Teman-teman yang baru follow mungkin belum tahu Om Denny siapa. Silahkan lihat lagi tweet-tweet awal ya. Balik lagi kita bahas Om Heri. Om Heri ini adalah satu-satunya anak kakek yang sukses jadi sarjana. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang. Universitas yang cukup terkenal. Nah, aku mau bercerita tentang pengalaman beliau ketika masih tinggal di Semarang. Jadi beliau ini ketika lulus kuliah nggak langsung mudik ke kampung halaman, tapi mencoba untuk mencari pekerjaan di Semarang. Om Heri bilang waktu itu sekitar akhir tahun 80-an. Sarjana pun sudah susah cari pekerjaan, sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil, asalkan dibayar. Sambil menunggu dapat pekerjaan yang sreg di hati, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Kerjaan apa, Bri? Pekerjaannya adalah pengemudi mobil pengantar jenazah. Aku akan bercerita pengalaman Om Heri ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik itu. Mari kita simak ceritanya. Sebenarnya waktu itu Om sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena nggak ingin lama-lama menganggur, akhirnya Om membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan tertera kalau Om ditawarkan untuk posisi sopir. Belum ada penjelasan sopir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om tahu rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun dengan arsitektur bangunan lama. Gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang teman yang bernama Fuad, Om berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah, singkatnya, wawancara berjalan lancar. Om diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau enggak. Sebenarnya, Om yang meminta waktu karena Om cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Apa yang bikin kaget Om? Karena ini bukan pekerjaan sebagai supir biasa, melainkan sebagai supir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan matang, akhirnya Om memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg di hati. Hari pertama kerja, Om langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika buatan tahun 70-an. Pada waktu itu pun mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya. Tanpa lampu sirene di atasnya. Om juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang gak menjalankan tugas. Karena gak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om ngantuk berat. Mungkin sebelumnya terbiasa tidur siang karena pengangguran. Om pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh iya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang. Dari depan ke belakang pada sisi kanan kirinya. Di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah,
Di kursi panjang di belakang itulah Om terlelap. Di dalam tidur Om bermimpi aneh. Di dalam mimpi Om seperti tersadar. Dan ternyata Om tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri duduk orang-orang yang gak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih. Dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om coba menggerakkan badan untuk berdiri. Ternyata badan gak bisa digerakkan. Sama sekali gak bisa digerakkan. Kenapa begitu, Om? Karena ternyata tubuh Om terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om panik, ketakutan. Mas Heri, bangun mas. Tiba-tiba Om terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om tidur sambil mengigo di mobil jenazah. Setelah kejadian itu, Om gak pernah lagi tidur di dalam mobil itu. Gak berani. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali, Om mengantarkan jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka. Ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan Om jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram yang Om alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini Om akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam, Om tiba di rumah duka. Om memarkirkan mobil jenazah di depan rumah. Hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. Tunggu sebentar ya mas, jenazahnya sedang disiapkan, ucap salah satu orang yang ada di situ. Iya pak, saya tunggu, jawab Om sambil tersenyum. Yang Om tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya ketika Om datang ke rumah duka, suasana terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Kali ini, walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepilah untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan orang-orang yang mengangkat jenazah. Om langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesin. Benar saja, beberapa orang mengangkat keranda keluar rumah. Om membuka pintu belakang dan membantu orang-orang tersebut memasukkan jenazah ke dalam mobil. Selesai, jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam mobil. Pintu belakang pun ditutup. Om langsung bersiap di belakang kemudi. Oh iya, dalam bertugas Om selalu sendirian. Jarang banget ada yang menemani. Ada yang aneh lagi, kok orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om sendirian di dalam mobil. Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik pak," jawab Om. Setelahnya bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 menit, Om duduk di belakang kemudi. Hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah. Tiba-tiba pintu depan sebelah kiri ada yang membuka, dan masuk seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke pak, kita hanya berdua saja di mobil ini pak," tanya Om. "Bertiga mas, ada anak saya di belakang." Om langsung menengok ke belakang, dan benar saja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. "Kapan anak itu masuk ke mobil?"
gumam Om dalam hati. Kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain, Pak? Tanya Om lagi. Nggak perlu, Mas. Nanti juga tiba di Solo berbarengan, jawab bapak itu. Nggak ambil pusing, Om langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan kami bertiga lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om yang melempar pertanyaan. Dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang, bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om sama sekali nggak tahu lokasi pemakamannya di mana, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya, Pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" Tanya Om penasaran. "Ah, memang hanya segitu adanya, Mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu, Om dengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk dengan menundukkan kepala. Dan memang terlihat sambil menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang-Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan pun masih melalui beberapa hutan di kanan kiri jalan. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om melaksanakan tugas, tapi memang terasa beda aja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan gak lama kemudian mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya lapor dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya, Pak, saya tunggu di sini ya, Pak," jawab Om singkat. Setelah itu, cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba Om teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om langsung nengok ke belakang. Ternyata, remaja itu udah gak ada. Entah kapan turun dari mobil, Om gak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu gak kembali juga ke mobil. Om sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun gak berani karena Om gak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar yang letaknya gak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurusan pemakaman. Tetapi anehnya, bangunan itu seperti gak ada penghuninya. Gak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun gak ada yang terlihat menyala. Gelap gulita. Jam 1 malam, hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Gak ada rame-rame orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur, selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening, sepi, sendirian, dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba, Om dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri di samping mobil. Tepat berdiri di sebelah badan Om yang sebagian tangan keluar karena kaca jendela mobil Om biarkan terbuka. "Oh, Bapak. Kaget saya, Pak. Dari mana, Pak? Kok dari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri anak remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om bengong, maksudnya apa? "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Heri. Bapak siapa ya?" Tanya Om penasaran, sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Sugeng, dan ini anak saya namanya Joko,"
Hanya itu yang beliau katakan dan kemudian pergi begitu saja, tanpa menyambut uluran tangan Om. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju dan masuk areal pemakaman. Pada detik itu Om sangat yakin kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om merinding. Setelahnya mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Kembali, Om ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke areal parkir pemakaman. Sekitar 3 mobil. Om jadi sedikit lega karena Om jadi gak sendirian lagi. Ketiga mobil parkir sejajar mengapit mobil Om. Kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditunjukkan kepada Om dari orang-orang itu. Om bingung dan menjawab seadanya saja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang menunjukkan jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba hening, dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melakukan prosesi pemakaman, membiarkan Om yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ, Om gak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan mulai prosesi pemakaman, Om langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om penasaran dan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya Om ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus remaja yang ikut Pak Sugeng siapa Om? Setelah Om berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anaknya almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om sebagai supir mobil pengantar jenazah ini nggak terikat jam kerja. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah kapanpun waktunya Om harus siap. Om jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika kejadian yang akan Om ceritakan berikutnya ini. Pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu jam 10 malam. Rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Om langsung bersiap-siap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat kejadian kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang, sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om jalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan sampailah Om di lokasi kecelakaan. Waktu itu, waktu sudah menunjukkan hampir jam 12.30 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan. Belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, dan Om ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi. Karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal.
Om perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah. Kasihan katanya. Om dan orang-orang lainnya menurut. Terus gimana Om? Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi sopir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutupi kain putih. Om nurut. Pikir Om waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu, jalur bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om agak ketakutan, ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om bawa. Ketika sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk Om langsung berdiri. Refleks, Om langsung melirik ke kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om melihat ada orang dengan posisi duduk, bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya adalah suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi Om lirik ke kaca spion. Ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om membaca doa sebisanya, ketakutan, mau berhenti pun gak berani. Karena kanan kiri jalan gak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Nah, ketika Om sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang kecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah terbuka sendirinya. Terlihat wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik ini pun Om sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika nggak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om aja atau bagaimana. Yang pasti Om gak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada 1 rumah penduduk, Om langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah mobil berhenti, Om langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah, penghuni rumah muncul. Om langsung menceritakan semua ke bapak pemilik rumah, dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om setuju. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah kami di rumah sakit. Selesailah tugas Om malam itu. Itulah kira-kira 2 pengalaman Om Heri ketika selama hampir setahun jadi sopir mobil jenazah.